البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida la nabiyya ba'dah. Ikhwani fid din wa akhwati fillah, a'azzani wa a'azzakumullahu jami'an wa barakallahu fikum. Kita lanjutkan bacaan berikutnya terhadap kitab Tanbihatun ala Ahkamin Takhtassu bil Mu'minat, karya Asy-Syaikh Al-'Allamah Shalih Al-Fauzan asbahullah. Yang mana sekarang kita akan memasuki halaman berikutnya. Kata beliau halaman yang ke 90. Qala Syekhuna Syekh Muhammad bin Amin Asy-Syanqiti rahmatullahi alaih, atau sebelumnya, di situ sebutkan sebelumnya itu ya. Kata beliau, sudah benar halaman 96. Kata beliau, wa'lam waffaqani Allah wa iyyak lima yuhibbuhu wa yardah anna hadhihi al-fikrah al-khati'ah al-khasi'ah al-mukhalifah lil hiss wal 'aql. Artinya, kata Al-Imam Syanqiti rahmatullahi alaih dalam tafsir Al-Wal Bayan, dan ketahuilah, semoga Allah telah memberikan taufik kepadaku dan kepadamu juga terhadap perkara yang Allah Ta'ala cintai dan Allah Ta'ala ridhai, bahwasanya pemikiran ini adalah pemikiran yang keliru, yang jelek dan buruk dan menyelisih al-hiss, itu menyelisih daripada panca indera dan juga al-aql dan akal. Walil wahyi as-samawi, dan juga menyelisih wahyu yang turun dari langit. Wa tasyri'il khaliq al-bari min tasmiyatil unsa bidzakar, dan juga menyelisih daripada syariat yang mencipta dan juga yang menciptakan manusia. Apa penyelisihan tersebut? Yaitu berupa menyamakan antara laki-laki dengan perempuan. Ini keliru ya. Laki-laki perempuan itu beda, jangan disamakan. Dan tentunya antum dan kita semuanya, kalian sudah paham mengenai pembagian warisan secara syar'i, secara umum, bahwasanya bagian laki-laki lebih banyak daripada bagian perempuan, menunjukkan bahwasanya beda. Kemudian juga tata cara sholat, perempuan harus tertutup. Kalau kita kan tidak terlalu ketat seperti perempuan, beda juga. Kemudian permasalahan apa? Dalil yang jelas, Allah Ta'ala mengatakan walaysa dzakaru kal unsa, laki-laki itu enggak seperti perempuan. Kemudian juga pembagian warisan tadi ya, lidzakari mislu hadzil unsayain, untuk anak laki-laki itu bagiannya 2 kali lipatnya bagian anak perempuan. Itu menunjukkan bahwasanya laki-laki itu enggak sama dengan perempuan. Adapun keyakinan yang mengatakan semua laki-laki dan perempuan sama, disamaratakan, emansipasi katanya. Nah, barakallahu fiik, itu tidak benar. Ada perkara-perkara yang terbedakan dan memang harus beda. Ketika amalan ritual umroh aja, ihram, laki-laki dan perempuan sama atau tidak? Enggak sama. Kalau seandainya sama ya perempuan harus lepas pakaiannya kan? Pakaian ihram kan laki-laki itu kalau disamakan. Ternyata sudah terbedakan. Kita lihat lagi. Kata beliau, min taswiyatil unsa bidzakar fi jamil ahkam wal mayadin. Sahih. Jadi termasuk kekeliruan dan penyelisihan terhadap syariat adalah menyamakan laki-laki dan perempuan dalam semua hukum, pada semua hukum dan medan tempat yang ada.
fiha min al-fasad wal ikhlal bin nizam al-mujtama' al-insani ma la yakhfa 'ala ahadin illa man a'ma Allah basiratah. Allahul musta'an. Di dalam keyakinan tersebut terdapat kerusakan dan juga kerenggangan dengan peraturan masyarakat yang kaitan dengan kemanusiaan yang tidak diketahui oleh seorang pun. Jarang sekali orang yang mengetahui maksudnya. Nah, barakallahu fiik. Atau perkara yang tidak terluputkan atau perkara yang tidak asing lagi di hadapan seorang kecuali orang yang Allah Ta'ala butakan pandangannya. Maksudnya kerusakan kalau laki-laki perempuan dicampur ketika kerja, itu kerusakannya pasti terjadi. Laki-laki perempuan kerja di tempat bareng, kemudian bukan mahramnya. Ya mungkin hari pertama, hari kedua biasa aja. Lama-lama pasti kejadian yang namanya fitnah itu akan terjadi. Itu perkara yang sudah diketahui bersama kecuali orang yang Allah Ta'ala butakan pandangannya. Wal'iyadzubillah. Makanya sangat keliru kalau laki-laki perempuan dijadikan satu sama katanya, hak laki-laki dan hak perempuan sama, itu keliru pemahamannya. Yang kata mereka pemahaman emansipasi atau yang semisalnya, tidak sama. Laki-laki itu memiliki aturan sendiri, perempuan juga memiliki aturan sendiri, kan gitu. Nah, kita lihat lagi, wa dzalika li anna Allah azza wa jalla ja'ala al-unsa bi sifatiha al-khassah biha salihatun li anwa'in min al-musyarakah fi bina'il mujtama' al-insani salahan la yaslah lahu ghairuha kal hamal wal wad' wal irda'. Kita artikan dulu. Yang demikian itu Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Ta'ala telah menjadikan perempuan itu dengan sifat-sifat yang khusus dengannya. Yang layak, yang pantas untuk berbagai macam kegiatan yang sifatnya berserikat untuk membangun masyarakat yang bermanusiawi. Salahan, dengan kelayakan la yasluhu ghairuha, yang enggak pantas untuk dibebankan kepada yang selainnya. Seperti apa? Kal hamil. Hamilnya perempuan aja. Wal wad' melahirkan, perempuan juga. Wal irda' menyusui, perempuan juga. Wa tarbiyatul aulad, mendidik anak-anak, itu biasanya lebih fokus perempuan. Ibunya biasanya lebih fokus mendidik anak-anaknya daripada bapaknya, karena bapaknya punya kewajiban khusus, ya kan? Ia harus mencari nafkah, kerja di luar misalkan. Sehingga ibunya inilah yang lebih fokus, lebih banyak waktunya untuk mendidik anak-anaknya. Wa khidmatul bait, dan juga pekerjaan rumah, membantu pekerjaan rumah. Ini tugas perempuan juga. Wal qiyam 'ala syu'unihi min tabkhin wa 'ajnin wa kansin wa dzalik. Dan juga perkara-perkara yang memang harus dia kerjakan berupa kegiatannya, syu'un, kegiatan dia. Min tabkhin, masak, wa 'ajnin, bikin adonan roti. Kalau di Arab terkenal pakai roti ya. Wa kansin, nyapu, wa dzalik, dan selain itu semuanya pada asalnya kegiatan yang berserikat dimanapun mereka berada. Kalau wanita seperti itu kegiatannya pada asalnya. Paham ya? Yang masak, yang bikin adonan untuk bikin roti, yang nyapu. Cuman nggak ada salahnya lah, yang namanya suami kadang-kadang bantu itu nggak ada salahnya. Apalagi ketika istri sedang sakit, suami harus bergerak di situ, harus ta'awun, tolong menolong, bagaimana caranya bisa membantu. Jangan semuanya dibebankan ke istri walaupun istri sedang sakit, jangan. Pastikan menjadi suami yang pengertian. Begitu juga sebaliknya, istri pun harus lebih paham, juga pengertian terhadap suaminya. Kita lihat di sini, wa hadhil khadamat allati taqum biha, dan kata beliau, dan bantuan-bantuan ini yang dia melaksanakan dengannya, para wanita maksudnya, lil mustama' insani, untuk masyarakat manusia ini, dakhilu baitiha, di dalam rumahnya, fi sitrin wa siyanatin wa afafin wa muhafadatin 'ala syaraf. Masyaallah, lihat ini. Di dalam rumahnya, na barakallahu fiik, di dalam sitr, yaitu adanya penutup, penjagaan, kehormatan, penjagaan terhadap kehormatan seorang wanita, wal fadilah, dan keutamaan wanita, wal qayyim al-insaniyah, dan juga berkaitan masalah kemanusiaan, la taqil an khidmat ar-rajul bil iktisab. Yang barakallahu fiik, yang tidak sedikit seperti itu, untuk membantu lelakinya dalam usahanya. Maksudnya bagaimana? Maksudnya boleh, tapi di dalam rumah bantunya. Mungkin dia bikin makanan, roti misalkan atau donat atau yang semisalnya, dia bantu dalam rumahnya, kemudian nanti yang memasarkan, yang
barakallahu fiik, ngirim barangnya itu laki-lakinya. Boleh. Jadi pada asalnya yang mencari nafkah siapa pada asalnya? Suaminya, laki-lakinya kan. Cuman istri boleh bantu, tapi dari dalam rumah gitu loh. Paham ya? Dari dalam rumah mungkin dia bikin makanan atau bikin masakan dijual ya kan? Dititipkan tetangganya atau yang semisalnya, atau jual beli online nanti yang ngirim barangnya suaminya, misalkan yang cari barang suaminya, istri hanya masakan online di dalam rumah. Boleh. Walaupun istilahnya bantu kerja ya istilahnya. Nah, bukan berarti terlepas dari apa? Tanggung jawab seorang suami, tidak. Seorang suami berasalnya dialah tulang punggungnya. Dialah yang mencari pekerjaannya. Di saat suami sudah mulai lemah, nggak mampu untuk bekerja, mungkin sakit dan semisalnya, istri tidak ada salahnya untuk bantu. Membantu dari dalam rumah tadi itu. Dengan jual beli atau bikin makanan atau bikin masakan, dijual. Adapun kerja campur baur di semacam apartemen atau pabrik atau pekerjaan-pekerjaan yang campur baur lah, laki-laki dan wanita yang bukan mahramnya, itu bahaya. Di hari pertama mungkin biasa aja. Hari kedua santai dia. Hari ketiga kan udah terbiasa laki-laki perempuan campur bukan mahramnya. Terbiasa, akhirnya lama-lama anggap dia keluarga sendiri, mahram sendiri padahal bukan mahramnya. Terjadilah apa yang terjadi. Mulai perzinaan, perselingkuhan, waliyadzubillah. Seperti ini, kerusakan ini kan terjadi seperti ini ya kan? Karena apa? Terlalu bebas laki-laki dan perempuan dicampur di suatu tempat yang bukan mahramnya. Hati-hati, jangan bermudah-mudahan. Syaitan itu senantiasa apa? Haris, semangat sekali untuk apa? Nah, barakallahu fik, menggoda dan merayu kaum lelaki dengan apa? Dengan cara jebakannya adalah perempuan tadi itu. Makanya sebutkan dalam hadis, al-mar'ah kulluha aurah. Perempuan itu semuanya aurat. Nah, semuanya aurat. Fa idza kharajat, kemudian apabila perempuan itu keluar, syaitan mulai menghias-hiasi. Oleh karena itu ketika perempuan keluar rumah ya, nah barakallahu berpakaian syar'i, tertutup, lebar, luas, longgar, tidak berhias diri. Mafhum? Jika ingin sempurna pakai burdahnya, apapun, kalau seandainya dia hanya mencukupkan dengan niqab menutup wajahnya tidak masalah. Yang paling terpenting dia apa? Nah barakallahu fik, berpakaian syar'i di situ. Faham? Tujuannya apa? Tujuannya agar tidak memfitnah dan juga agar tidak terjadi perkara yang buruk yang akan menimpa dirinya, waliyadzubillah. Kita lihat di sini. Kata beliau, fa za'mu ulaika as-sufla al-jahala, as-safala al-jahala min al-kuffar wa atba'ihim. Maka mereka orang-orang bawahan yang bodoh dari kalangan kufar wa atba'ihim, dan pengikut-pengikut mereka, annal mar'ata laha min al-huquq fil khidmah kharij baitiha. Bahwasanya perempuan itu punya hak-hak bekerja menjadi pembantu di luar rumahnya. Ini parah ini. Akhirnya banyak TKW keluar ya kan, tenaga kerja wanita. Antum saksikan aja, enggak perlu buktikan, saksikan aja. Banyak TKW yang keluar kerja di luar negeri misalkan, banyak yang bermasalah. Banyak. Yang bermasalah banyak sekali. Awalnya berangkat ya kan, nah masih gadis lah taruhlah atau janda lah, pulang kadang ada yang bawa anak. Allahul musta'an. Maksudnya fitnah. Fitnah itu terjadi di mana-mana. Jangan merasa wah ini jadi pembantu di luar negeri, pembantu di Yaman, pembantu di Saudi misalkan, di negara Arab misalkan, enggak menjamin. Kalau perempuan udah keluar dari tempat asalnya, tempat asalnya di rumahan perempuan kan, keluar di tempat asalnya dalam kondisi dia masih barakallahu fiik, menggoda, menawan atau yang semisalnya, apalagi safar tanpa mahram, pasti banyak kerusakan di dalamnya. Pasti itu. Paham ya? Oleh karena itu waspada. Lihat ini. Maka orang-orang bawahan, orang bodoh dari orang kufar dan pengikut mereka punya anggapan dan sangkaan bahwasanya perempuan itu memiliki hak-hak bekerja di luar rumah. Misal ma'al rijal, seperti misal ma'al rajul, seperti apa? Aktivitas lelaki. Beda. Kalau di luar rumah perempuan itu yang paling aman memang didampingi suami memang. Tapi kalau safar tanpa mahram, haram. Ingat-ingat ya, safar pergi jauh tanpa mahram itu hukumnya haram kecuali darurat. Darurat para ulama telah menyebutkan di antara hijrah. Dia tinggal negara kufar, nggak bisa menegakkan syariat Islam di sana, dalam artian tidak bisa melakukan aktivitas kewajiban 5 rukun Islam yang 5 itu misalkan ya, nah itu dia wajib hijrah. Walaupun nggak ada mahramnya boleh. Selain itu hukum asalnya perempuan pergi jauh safar tanpa mahram adalah haram. Dalilnya adalah perkataan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la yahillu limra'atin an tusafira illa ma'adhi mahramin. Tidak halal bagi seorang wanita barakallahu fiik untuk safar kecuali bersama mahramnya.
Sampai-sampai Syekh Abdul Aziz Ibn Abdullah bin Baz rahmatullahi alaih dan Syekh Shalih Fauzan kemarin menyebutkan bahwasanya haji dan umrah saja. Kalau nggak ada mahramnya, tahan dulu, bayangkan itu. Padahal haji umrah loh ya. Haji kan rukun Islam yang 5 kan? Itu pun kalau nggak ada mahramnya jangan berangkat. Jangan sampai tertarik dengan apa? Orang-orang oknum-oknum tertentu yang mengatakan ada rompal. Mahram palsu, jangan. Paham ya? Atau mahram sementara. Romsem itu. Mahram sementara, jangan. Jangan tertipu, jangan tergoda, nggak ada mahram sementara gimana? Mahramiyah itu kan nggak sementara, ada mahramiyah yang sebabnya karena pernikahan, ada mahramiyah sebabnya karena persusuan, ya kan? Itu nggak sementara selamanya. Masa mahram cuma sementara? Ketika haji, bareng laki-laki lain katanya mahram sementara, pulang haji bukan mahramnya lagi, nggak ada istilah seperti itu, haram. Terus bagaimana sabar? Solusi yang terbaik kalau dia punya uang, harta lebih, karena nggak punya mahram, dia biayai orang lain, namanya umrah badal atau haji badal. Paham ya? Dia ngasih orang lain yang sudah pernah haji, pernah umrah, ngasih uang suruh berangkat, diniatkan untuk dia. Bisa. Adapun dia nekat pergi tanpa mahram, haram. Karena safar perjalanannya. Bisa dipahami ya? Nah, syariat sudah menjaga memang. Bukan istilahnya kita akal-akalan, bukan. Syariat sudah menjaga. Perempuan itu benar-benar yang paling selamat di rumahnya itu. Nah, laki-laki lah yang berjuang. Bisa dipahami ya? Kita lihat di sini. Ma'annaha fi zamani hamliha wa irdha'iha wa nifasiha la taqdir ala muzawalati ayyi amalin fi masyaqqah. Lihat ini. Bersamaan dengan itu, bahwasanya perempuan di waktu-waktu sedang hamil, menyusui, nifas, dia tidak mampu, ya kan? Tidak mampu untuk apa? Untuk memegang pekerjaan apapun yang di dalamnya ada rasa berat. Benar memang. Hamil muda misalkan, jangan dipaksakan. Ya suami harus siap bantu situ. Kama huwa musyahad, sebagaimana saksikan. Ya kan, ketika hamil muda itu kan rawan, sensitif. Harus jaga. Nah, barakallahu fiik, misalkan membawa barang berat sedikit aja atau mungkin lewat jalan-jalan yang tidak halus, itu kadang bisa keguguran. Kadang ya, seperti itu. Kemudian juga apalagi menyusui, lemah. Ketika nifas enggak bisa kemana mana. Ya kan? Fa idza kharajat hiya wa zawjuha baqiyat khadamatul bait kulluha dha'i'ah min hifdzil aulad as-sighar. Lihat ini. Maka apabila perempuan tersebut keluar, nah barakallahu fiik, kemudian juga suaminya, tinggal tersisa pembantu-pembantu rumahnya. Semuanya dha'i'ah. Paham ya? Semuanya sia-sia. Maksudnya sia-sia, terbengkalai. Ya kan? Terbengkalai mulai dari jaga anak-anak yang kecil, wa irda'u man huwa fi zamanir radha' minhum, dan juga menyusui bayi yang masih apa? Masih dalam tahapan dia menyusui. Lihat ini. Jadi jangan sampai tertarik dengan perempuan karir istilahnya ya. Nah, kerjaan sibuk di luar, akhirnya ketika melahirkan dia masih kerja lagi, anaknya disuruh nawat orang lain. Disuruh apa? Menyusu pada orang lain. Padahal ibunya ini itu masih ada air susunya. Ini bahaya sekali seperti ini ya. Akhirnya dia sibuk kerja di luar, nyuruh orang lain menyusui anaknya, dia nggak mau menyusui anaknya karena sibuk kerja, itu keliru. Itulah efek samping daripada kerja di luar apa? Rumah. Yang akhirnya menelantarkan anaknya. Yang terbaik yang menyusui anaknya dia sendiri. Jangan nyuruh orang lain, kecuali kalau air susu dia nggak keluar baru. Bisa dipahami? Nah, seperti itu. Allahul musta'an. Kita lihat di sini. Kata beliau, tahiyatul akl wasyurb lirrajul idza ja'a min amalihi. Ya kan? Dan juga menyiapkan makanan dan minuman untuk lelaki, apabila dia termasuk, apabila hal tersebut termasuk amalan kerjaannya. Nah, falau ajjarra insanan yakum maqamaha la ta'attala dzalikal insan fi dzalikal bait at-ta'attul alladhi kharajat mar'ah firaran minhu. Fa'adat natijah fi hafizatiha ala anna khurujal mar'ah wabtidhalaha fihi dhaya'ul muru'ah wad din. Sahih. Perhatikan Bapak ini. Kalau seandainya orang itu menyewa pembantu misalkan yang siap untuk mengerjakan di dalam rumahnya, barakallahu fiik, niscaya suatu ketika pun akan apa? Akan terbengkalai juga. Apabila perempuan tersebut barakallahu fiik, atau akan menimbulkan apa? Barakallahu fiik, sesuatu yang justru perempuan tersebut akan lari darinya. Maksudnya lari ya mungkin karena pembantunya ya ada yang amanah, ada yang tidak, ya kan?
Kemudian kalau pembantu itu kan posisinya seringnya perempuan. Sedangkan pembantu itu kalau dari orang lain bukan mahramnya kan, bukan mahramnya suaminya kan, fitnah juga terjadi juga. Makanya yang paling terbaik yang mengerjakan rumah itu ya keluarga itu sendiri gitu loh. Paham ya? Perempuan di rumah, laki-laki yang kerja mencari maisha. Paham ya? Kalaupun perempuan keluar rumah hanya keperluan yang sifatnya adalah hajah, keperluan mungkin belanja, atau beli sesuatu yang diperlukan dalam rumahnya, bukan safar pergi tanpa mahram. Nah, kita lihat sini. Kata beliau yang akhirnya apa? Ujung-ujungnya kembali kepada hasil yang barakallahu mengecewakan. Ala anna khurujal mar'ah wa ibtidalaha. Bersamaan dengan itu bahwasanya apa? Keluarnya wanita dari rumahnya dan berusaha dia bekerja di luar rumah, fi dhaya'ul muru'ah wad-din, akan menghilangkan kehormatan dirinya dan akan menghilangkan apa? Barakallahu fiik, akan menyia-nyiakan agamanya. Karena perempuan yang ketetapan asalnya memang di rumah gitu loh ya. Ketika dia dipaksakan atau ketika dia disuruh keluar dari tempat asalnya, itu akan menimbulkan banyak kerusakan. Paham ya? Makanya untuk agar tidak terjadi barakallahu fiik, dikembalikan hukum asalnya. Rasulullah SAW mengatakan wa buyutuhunna khairun lahunna, dan rumah-rumah mereka para wanita itu lebih baik untuk mereka. Lebih baik untuk wanita yang di rumahnya memang. Di rumahnya pun yang paling baik di mana? Di dalam kamarnya, bayangkan itu. Nah, wah nggak pernah kerja perempuan, bukan perempuan karir katanya. Kita katakan nggak masalah. Dia mentaati Allah dan Rasulnya. Dalam Al-Quran waqarna fi buyutikunna, dan menetaplah kalian wahai para wanita di rumah-rumah kalian. Jadi ketetapan Allah dan Rasulnya tetap lebih baik daripada ketetapan manusia. Bisa dipahami ya? Nah, melihat itu. Jangan sampai barakallahu membiarkan anaknya kerja di luar rumah, apalagi kerjanya nginep TKW misalkan, naudzubillah min dzalik ya. Kita terpaksa Ustaz, nggak punya biaya, ekonomi susah, terpaksa harus jadi TKW keluar negeri sana, kerja sana. Ana yakin 100% dan banyak bukti, itu pasti kerusakan terjadi kalau perempuan yang kerja di luar. Paham ya? Oleh karena itu sabar aja. Kalau dia ingin kerja, bantu suaminya atau membantu keluarganya di dalam rumah. Banyak nggak pekerjaan yang bisa dilakukan dalam rumah? Banyak. Dia harus punya keahlian, mungkin dia belajar dengan temannya, ya kan? Mungkin menjahit, ya kan? Menjahit itu kan nggak di luar rumah, di dalam rumah pun bisa, ya kan? Atau bikin makanan-makanan, roti, ya kan? Nah, atau cilok atau yang semisalnya di dalam rumah bisa kan? Nah, baru dititipkan tetangganya. Atau suaminya yang bawa untuk dititipkan, atau suaminya yang menjualkan. Itu semuanya ta'awun. Tapi kalau membiarkan dalam kondisi istri keluar apalagi jarak safar jauh tanpa mahram, suami membiarkan, itu namanya dayus. Dayus itu adalah kepala rumah tangga yang membiarkan kemaksiatan yang dilakukan oleh istrinya dan keluarganya tanpa ada pengingkaran, namanya dayus. Jadi suami yang dayus ini, kepala rumah tangga yang dayus, yang membiarkan kemungkaran, kemaksiatan di dalam rumah tangganya, dia biarkan nggak ada pengingkaran, itu nanti dari kiamat Allah Ta'ala tidak akan melihatnya, tidak akan mengajak bicara dia, dan dia ancamannya adalah apa? Walahum adzabun alim, mendapatkan azab yang pedih, waliyadzubillah. Jadi sebagai seorang suami harus paham mana yang haram, mana yang halal, mana yang baik untuk istrinya dan mana yang buruk. Jangan sampai bermudah-mudahan kemudian apa akhirnya? Barakallahu fiik, banyak kemungkaran yang dia langgar. Allahul musta'an. Sabar, memang harus sabar. Dan berat memang, karena di dunia kan kalau mau ringan dan juga enak ya nanti di surga kan itu. Di dunia ini berjuang istilahnya. Berjuang dan siap. Nah, kita lihat, fattaqillaha ayyatuhal ukht al-muslimah. Lihat ini. Bertakwalah engkau kepada Allah wahai saudariku muslimah. Wala tankhadi'i bihadhihi di'ayah al-mughridah. Dan jangan kamu tertipu dengan seruan dan ajakan yang ada maksud di balik itu semuanya. Ibaratnya ada udang di balik batu. Fa inna waqi'an nisa allati khada'na biha khairu syahidin ala fasadiha wa fashaliha. Lihat ini. Dikarenakan realita dan fakta, wanita-wanita yang tertipu dengannya tadi itu, barakallahu fiik, itu mereka cukup sebagai saksi atas rusaknya perempuan kalau ada aktivitas pekerjaan di luar rumah yang tanpa ada mahramnya tadi itu. Dan gagalnya mereka. Karena seharusnya perempuan itu kan menjaga pandangan juga kan, dan juga menjaga jarak dengan laki-laki yang bukan mahramnya kecuali darurat. Tapi kalau udah keluar dari rumahnya, kerja di luar rumah, harus komunikasi, transaksi yang sifatnya setiap hari, kumpul-kumpul di situ laki-laki perempuan bukan mahramnya, itu kan akan menganggap perkara yang seharusnya dia malu, akhirnya jadi nggak malu, terkikis rasa malunya, terbiasa.
komunikasi dengan laki-laki bukan mahramnya. Paham ya? Memang fitnah ini kita nggak bisa mengelak, tapi paling maksimalnya atau paling minimalnya kita menjaga dan jaga jarak. Paham ya? Sehingga bisa meminimalisir fitnah tadi. Karena bagaimanapun kita ke pasar tetap ketemu perempuan. Perempuan pun ketemu laki-laki juga. Cuman seperlunya. Transaksi selesai. Paham ya? Tapi kalau setiap harinya di situ ngumpul laki-laki perempuan, ya kan bukan mahramnya, ngobrol, akhirnya lama-lama terbiasa. Nah, karena terbiasa, ujung-ujungnya apa? Nganggap itu perkara yang remeh, wah nggak masalah. Padahal bukan mahramnya. Bisa dipahami ya? Nah, ini syariat. Kalau bukan syariat kita nggak nyampaikan. Karena syariat kita harus paham betul bagaimana cara mengkondisikan keadaannya. Jangan pernah memandang wah itu karena ekonominya mudah, karena si fulan ini sudah dimudahkan ekonominya, kami ini orang-orang susah. Tidak ada istilah seperti itu. Yang ada itu siap atau tidak, itu aja. Siap nggak menjalankan syariat yang memang syariat ini memang jalan menuju surga, dan semua jalan yang menghantarkan ke surga itu diliputi dengan perkara yang orang nggak suka, ya kan? Hujibatil jannah bil makarih. Surga itu diliputi dengan perkara-perkara yang orang nggak suka. Wah ini berat ini, wah ini nggak bisa nih. Sebenarnya untuk masalah bisa atau tidak, berat atau enggak, kembali ke masing-masing. Siap, bismillah. Berjuang, berkorban, bismillah. Karena surga kan yang kita harapkan itu. Kita lihat lagi ini, bagus sekali nasihat beliau. Kata beliau, wa tajrubah nam khair burhan. Dan bukti nyata itu sebaik-baik apa? Penjelasan. Jadi bukti nyata yang antum saksikan orang kerja di luar negeri, TKW misalkan, pulang kemudian ternyata apa? Sudah bawa anak padahal bukan anak suaminya. Nah, kejadian ada kan seperti itu? Ada gitu loh. Paham ya? Allahul musta'an. Akhirnya ribut dalam rumah tangga. Nah, barakallahu fi. Kemudian yang di Indonesia misalkan taruhlah suaminya juga modalnya orangnya nggak punya ilmu agama, akhirnya uang yang dikirim oleh istrinya ke Indonesia apa? Dihambur-hamburkan, berfoya-foya untuk apa? Untuk kepentingan pribadinya. Banyak kejadian seperti itu. Paham ya? Yang paling selamat itu ya istri di rumah, ya kan? Kalaupun keluar rumah seperlunya tadi itu, yang bekerja, yang berputar itu adalah suaminya. Paham ya? Seperti itu. Dan pekerjaan yang paling terbaik adalah pekerjaan yang suami itu nggak jauh dari istrinya. Ini juga dijelaskan para ulama. Maksudnya bagaimana? Ya setiap hari kalau memungkinkan suami itu pulang gitu loh. Suami itu pulang, ngontrol bagaimana keadaan istrinya, anaknya bagaimana. Karena bagaimanapun kan nanti ini tanggung jawabnya besar sebagai seorang suami ini. Nanti dari kiamat ditanya suami ini, apa yang telah kamu lakukan, yang kamu ajarkan oleh istrimu? Apakah selama ini menelantarkan istrimu? Bagaimana anak-anakmu? Suami ini pertanyaannya besar. Karena suami itu pemimpin atau bukan? Pemimpin. Wa kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Ya kan? Wa rajulu ra'in al ahli baitih. Ya kan? Setiap kalian itu pemimpin dan masing-masing pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Dan seorang lelaki, suami atau kepala rumah tangga itu adalah pemimpin yang memimpin keluarganya. Makanya pemimpin tanya nanti, rakyat bawahnya bagaimana? Istrinya, anaknya bagaimana? Makanya para ulama menjelaskan kalau memungkinkan, mencari pekerjaan yang tidak harus dia meninggalkan istrinya, lakukan. Dalam artian bagaimana? Dalam artian ya setiap hari pulang, lihat istrinya, keluarganya bagaimana, perkembangannya bagaimana. Itu jauh lebih baik daripada dia kerja jauh, kemudian bertahun-tahun lamanya, kemudian baru pulang nengok istrinya misalkan. Itu secara apa? Secara nasihat yang diarahkan oleh para ulama. Nah, kalau memungkinkan dan tidak mengharuskan, barakallahu fiik, untuk dia keluar jauh dari keluarganya jangan lakukan. Paham ya? Maksudnya bagaimana? Maksudnya kalau memungkinkan pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya setiap hari bisa pulang. Karena apa? Karena yang namanya jauh lama nggak ketemu istri, ya kan? Istri nggak ketemu suami, itu kan kadang bisa menimbulkan fitnah, ya kan? Keinginan-keinginan yang lain kan seperti itu. Itu penting sekali ya. Kita lihat lagi di sini. Badini ayyatuhal ukht al-muslimah bizawat ma dumti syabatan marhubatan wala tuakhiriha wala tuakhirih min ajli muwasalati dirasah aw amalan fi wadhifatin. Ini penting sekali nasihat Syekh Fauzan ini. Kalau kami cocok setuju ya, tapi antum pastikan cocok setuju juga. Ini nasihat bagus sekali ini. Nasihat dari seorang syekh, seorang alama, seorang ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Apa artinya? Bersegeralah kami wahai saudariku muslimah untuk segera menikah. Kalau kamu masih kondisi masih gadis, pemudi dan sudah ada keinginan untuk menikah, jangan ditunda-tunda lagi. Sebabnya apa? Disebabkan karena ingin melanjutkan pelajarannya, sekolahnya, kuliahnya, atau ingin melanjutkan pekerjaan sebagai pegawai. Nah, ini ternyata apa ternyata?
ternyata Syekh Shalih Fauzan memandang ini kurang tepat. Karena apa? Karena di luar rumah. Bisa dipahami ya? Nah, kita lihat fa inna zawaja al-muwaffaq, dikarenakan pernikahan yang diberikan taufik huwa sa'adatuk wa rahatuk. Karena itu adalah kebahagiaanmu dan juga apa? Ketenangan dan istirahatmu. Paham ya? Nah, makanya sebagian riwayat disebutkan bahwasanya separuh agamanya di antaranya meringan. Ya kan? Untuk menyempurnakannya itu. Nah, wa huwa yu'awwid an kulli dirasah wa wadhifah sahih. Pernikahan itu bisa menggantikan semua pelajaran dan juga pekerjaan. Karena ujung-ujungnya nanti kalau perempuan ini IRT. Apa IRT? Ibu rumah tangga, itu ujung-ujungnya bagaimana cara masak, bagaimana cara melayani suami, bagaimana menjadi istri yang salihah, bagaimana menjadi istri yang taat dan setia dan pengertian terhadap suaminya. Ujung-ujungnya situ ujung-ujungnya. Jadi walaupun dia belajar setinggi apapun, kuliah sampai profesor dokter lah kalau perempuan misalkan ya, itu ujung-ujungnya IRT gitu loh. Paham ya? Nah, dan bagaimanapun keadaannya tetap kembali ke situ. Jadi walaupun dia hanya sederhana, seadanya, paham ya? Sudah paham Al-Qur'an was sunnah, ya kan, paham salat 5 waktu, paham juga rukun Islam yang 5, paham rukun iman yang 6, paham syariat, tinggal dia melanjutkan apa? Nah, barakallahu fiik, pemahaman-pemahaman yang lain dengan cara apa? Kalau udah saatnya, udah waktunya menikah. Wala yu'awwad anhu dirasa wala wadhifah mahma balagha, lihat ini. Dan tidak bisa menggantikan sekolah atau pelajaran tadi atau pekerjaan tadi walaupun sampai tingkatan puncak apapun. Menggantikan pernikahan nggak bisa. Karena pernikahan ini kan ujung-ujungnya. Paham ya? Nah, dan setelah menikah itu nanti dia akan membangun rumah tangga. Disitulah praktek-praktek semua, teori-teori yang dulu dipelajari, disitulah dia terapkan. Paham ya? Jangan cuma teori, prakteknya tidak ada, jangan. Karena apa? Karena barakallahu fiik, yang namanya IRT ibu rumah tangga itu yang diperlukan untuk dia adalah paham Al-Qur'an was sunnah. Dan itu pun dengan berjalannya waktu akan paham. Mempelajari ilmu Al-Qur'an sunnah, ya, kajian ilmu dia dapatkan, kemudian juga kalau sudah ada suaminya kemanapun ada kajian misalkan taklim Ahlus Sunnah bisa hadir, ya kan, ada mahramnya. Kita lihat lagi, qumi bi amali baitik wa tarbiyati auladik fa inna hadha huwa amalukal asasi al-musmir fil hayat wa la tatlubi anhu badilan fa innahu la ya'dilu syai'un. Masyaallah, nasihat Syekh Shalih Fauzan ini bagus sekali ini. Bangkitlah, kerjakan pekerjaan rumahmu, mendidik anak-anakmu. Ini khitabnya kepada perempuan ya, para istri ya. Mendidik anak-anakmu karena sungguhnya ini amalanmu yang inti. Jadi amalan perempuan yang inti ya, pekerjaan rumah tadi itu yang menghasilkan, membuahkan di dalam kehidupan ini. Paham ya? Dan jangan mencari penggantinya. Pengganti yang lain enggak usah cari. Maksudnya pengganti di luar rumah jangan. Fokus istri itu melayani dan juga mengerjakan pekerjaan rumah. Mulai didik anak-anaknya, merawat anak-anaknya, kemana anaknya dia pergi, apa pelajarannya, sudah hafal berapa misalkan. Ingat-ingat ya, yang paling terpenting untuk anak kita itu ajarkan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Itu paling penting sudah. Kalau paham Al-Qur'an Sunnah, itu insya Allah kedepannya nanti nggak ada yang namanya kecemasan, kekhawatiran masa depan, nggak ada. Tapi kalau nggak paham Al-Qur'an Sunnah, banyak yang cemas. Bukan hanya level bawahan, level atasan profesor dokter pun kalau nggak paham Al-Qur'an Sunnah banyak yang cemas. Nanti bagaimana ya? Ini ada krisis moneter nih, bagaimana ini ya? Nah, seperti itu. Tapi orang yang paham Al-Qur'an Sunnah tenang aja dia. Karena dunia ini hanya sesaat kan? Dunia ini hanya sementara, sesaat dan sekali. Ibaratnya orang cuma mampir minta air minum. Dia akan tidur di tempat itu atau pulang nanti? Atau tidur di tempat orang mampir nanti? Akan pulang kan? Pulang. Maksudnya kita semua di dunia ini sesaat, sebentar saja. Makanya jangan sampai menggebu-gebu, akhirnya apa? Ambisius, fokus dengan dunia, lupa akhiratnya, jangan. Jangan ya. Pastikan kita ingat akhiratnya. Kalau boleh dipersenin, 20% untuk dunianya. 20% aja, nggak usah banyak-banyak. Yang 80% akhiratnya. Siap nggak kira-kira ini? 20% untuk dunianya, yang 80% untuk akhiratnya. Memang harus siap. Karena kalau dibikin sama, 50-50, itu naik turunnya larinya ke dunia. Paham ya? Tapi kalau dibikin banyak akhiratnya 80%, insya Allah naik turun masih akhirat itu loh. Jadi pahami ya? Nah, dan itu bisa kembali ke masing-masing. Harus kita mulai dari diri kita, bukan orang lain lagi. Gak usah ngoreksi orang lain. Orang lain tuh insya Allah dipahamkan, alhamdulillah dia paham. Tinggal pelaksanaannya,
Tapi untuk pelaksanaannya kan kembali ke masing-masing kan. Siap atau tidak gitu loh ya. Nah, karena kalau kita ini kalau nggak dipahamkan Al-Qur'an was sunnah, tidak dibimbing dengan Al-Qur'an sunnah, nggak ada kajian-kajian seperti ini, itu tidak terluput dari kemungkinan larinya ke dunia. Kalau sudah lari ke dunia, itu udah nggak mengenal akhirat lagi biasanya. Orang-orang yang jauh dari ilmu seperti itu. Paham ya? Kerja terus. Paham ya? Waktu adalah uang, waktu adalah fulus. Waktu adalah dunia, lihat itu. Tapi kalau diiringi dengan kajian ilmu taklim seperti ini, walaupun hanya sepekan sekali lah, atau sepekan 2 kali lah, itu untuk melunakkan hati kita. Menyadarkan bahwasanya dunia ini hanya sesaat dan sementara. Dan hanya sekali. Setelah dunia bukan dunia lagi, dan akan memahamkan kita masa depan kita di mana? Di dunia atau akhirat? Akhirat. Itulah pentingnya kita mempelajari ilmu Al-Qur'an dan As-Sunnah. Coba kalau tidak ada kajian, ya, tidak ada ilmu yang kita pahami dari Al-Qur'an Sunnah, itu pikirannya paling-paling dunia, melihat tetangganya sebelah misalkan, tetangga yang lain misalkan, si fulan kaya, Masya Allah, si fulan bangun gedung, si fulan beli mobil, si fulan beli helikopter, ya kan? Si fulan beli kapal misalkan. Larinya ke sana semuanya. Tapi dengan adanya ilmu syar'i, kita bisa meminimalisir dunia ini. Mafhum? 20% untuk dunianya, yang 80% untuk akhiratnya. Insya Allah dimudahkan ya, kita lihat di sini. Ya, kita selalu mengingatkan yang namanya manusia gak ada yang sempurna. Cuman bagaimanapun caranya, jangan pernah mencari kesempurnaan, tapi berusaha untuk menyempurnakan. Kita lihat di sini. La tafuti az-zawat birrajul salih. Penting ini, nasihat terakhir nih. Jangan sampai kamu terlewatkan menikah dengan lelaki yang soleh. Harus soleh ya catatannya. Jadi kalau seorang perempuan wanita akhwat nyarinya lelaki yang soleh. Lelaki yang soleh itu yang paham Al-Quran dan As-Sunnah, dan penerapannya dia laki-laki yang bertanggung jawab. Jangan mencari materialnya loh ya. Wah, ini si fulan ini kayaknya kaya ini. Kaya itu belum tentu dia bertanggung jawab. Paham ya? Tapi kalau paham agama, insya Allah bismillah dia akan bertanggung jawab nanti. Karena dia sadar sebagai tulang punggung setelah menikah dia harus menafkahi istrinya. Itulah laki-laki yang soleh. Paham ya? Jadi ketika ingin mencarikan pasangan untuk anak perempuannya, jangan nanya punya kerjaan belum? Kerjaannya apa? Itu nggak usah tanyakan. Siap bekerja enggak gitu loh. Itu. Karena kalau teman tanya pekerjaannya apa? Kerja apa? Itu nanti kalau dia nggak siap kerja ya nggak jalan. Iya enggak? Tapi kalau dia siap bekerja, itu berarti menunjukkan dia tanggung jawab, siap bekerja. Susah-susah bersama, senang bersama. Ya kan? Nah, itulah yang dianjurkan dalam rumah tangga, mencari laki-laki yang saleh, lihat ini. Begitu pula laki-laki kalau mencari pasangan perempuan yang salihah. Karena perempuan salihah itu lebih baik daripada emas 10 gram. Lebih baik dari emas 1 kilo, ya enggak? Ya kan? Nah, lebih baik dari berlian permata yang ada di dunia ini. Ya kan? Sebagaimana perkataan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, apa itu? Ad-dunya mata'un wa khairu mata'iha al-mar'atus salihah. Dunia itu adalah perhiasan, dan sebaik-baik perhiasan dunia itu perempuan yang salihah. Bukan emas 1 kilo. Emas 1 kilo kalah loh ya. Emas 1 kilo, atau emas 5 kilo. Perempuan salihah, paham agama, paham Al-Quran dan As-Sunnah. Yang terakhir kita tutup itu biar pas di titik itu. Fa inna Rasulullah SAW yaqul, "Idza atakum man tardawna dinah wa khuluqah fa'ankihu illa taf'aluh takun fitnatan fil ardi wa fasadun kabir." Takun fitnatun fil ardi wa fasadun kabir. Rawahu Tirmidzi wa hasanahu. Ini bagus sekali hadisnya ini. Ini tolak ukur barometer kalau mencarikan pasangan untuk anak perempuannya. Lihat ini. Kata Rasulullah SAW, apabila datang pada kalian orang lelaki yang kalian ridhoi agamanya bagus, wa khuluquhu dan akhlaknya bagus, nikahkanlah dia. Terima. Paham ya? Bukan yang uangnya banyak loh ya. Bukan yang materialnya banyak, ingat-ingat. Kalau cuma mencari material itu, kalau material habis biasanya nggak tanggung jawab biasanya. Walaupun nggak semuanya. Paham ya? Nah, tapi mencari yang lihat ini. Apabila datang pada kalian wahai para bapak, lelaki yang kalian ridhoi agamanya bagus, wa khuluquhu dan akhlaknya bagus, fa'ankihu, nikahkanlah lelaki tersebut. Illa taf'alu, jika kalian tidak mengerjakan, takun fitnatun, akan terjadi fitnah fil ardi, di muka bumi, wa fasadun kabir, dan kerusakan yang besar. Jadi kalau misalkan datang seorang laki-laki melamar putrinya dan sudah saatnya siap untuk menikah, tipe laki-lakinya nih, agamanya bagus, akhlaknya bagus. Paham ya? Nah, karena apa? Karena pernikahan itu bukannya sehari 2 hari, untuk sampai nanti. Paham ya? Sampai nanti. Sampai mereka membangun rumah tangga, punya anak, dan sampai nanti intinya. Paham ya? Nah, barakallahu fiik. Ini sekedar nasihat yang disampaikan oleh Syekh Shalih Fauzan, bahwasanya yang namanya
fitnah itu semakin hari semakin merajalela dan semakin besar. Oleh karena itu di antara untuk membendung dan juga mencegah agar tidak menimbulkan fitnah di saat wanita sudah siap untuk menikah. Nah, barakallahu fiik, maka segeralah menikah. Dan bagi seorang orang tua atau bapak atau ibunya, pastikan mencarikan pasangan yang terbaik untuk putrinya atau sebaliknya, mencarikan pasangan terbaik untuk putranya. Kalau untuk putrinya berarti lelaki yang saleh, kalau untuk putranya berarti perempuan yang salihah. Tambah lagi bukan hanya saleh, sunniyah salafiyah kalau perempuan. Kalau laki-laki sunni salafi, karena lelaki yang saleh banyak tapi yang paham sunnah sedikit. Ya kan? Pastikan dia paham sunnah. Kalau paham sunnah insyaallah biidznillah lebih baik lagi. Paham ya? Wallahu a'lam bissawab. Nasallahu as-salamata wal afiyah. Alhamdulillahirabbil alamin.